Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Kawandara, Lokal 3 PAIA. Saya akan menjelaskan tentang kawasan desain pengembangan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf MPD. Saksikan video saya berikut ini. Kawasan desain pengembangan. Ada dua kata, desain dan pengembangan. Yang pertama, kawasan desain merupakan suatu proses untuk menentukan kondisi dalam belajar dengan tujuan untuk menciptakan sebuah hal ataupun sebuah strategi dan produk untuk pembelajaran. Sedangkan kawasan pengembangan adalah sebuah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Jadi, kawasan desain pengembangan adalah suatu proses produksi media pembelajaran yang kisi-kisinya berasal dari kawasan desain. Kawasan desain pengembangan ini bersifat progresif karena dengan adanya pengaruh teknologi yang begitu pesat dan saat ini pun banyak dimanfaatkan oleh para pendidik dan para peserta didik. Kawasan desain pengembangan ini meliputi yang pertama, teknologi cetak. Teknologi cetak ini merupakan awal kemunculan dari teknologi yang lainnya. Teknologi cetak ini adalah suatu proses dalam penyampaian ataupun memproduksi melalui buku-buku ataupun koran dan juga majalah. Nah, teknologi cetak ini pun berpusat pada proses pembelajaran. Yang kedua, teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual merupakan suatu proses dalam penyampaiannya ataupun memproduksi melalui alat-alat elektronis ataupun alat-alat mekanis. Teknologi audiovisual ini pun juga bersifat yang memerlukan indera pendengaran dan indera penglihatan. Teknologi audiovisual ini contohnya media yang digunakan bisa melalui aplikasi yaitu Zoom Meeting ataupun Google Meet. Alat-alat yang digunakan bisa berupa handphone ataupun komputer dan laptop. Yang ketiga, teknologi digital. Teknologi digital ini merupakan suatu cara yang dalam penyampaiannya bersumber dari bahan mikroprosesor seperti CPU, CBI, ataupun CMI. Teknologi digital ini pun juga dalam penyampaiannya pun juga di dalam kelas bisa menggunakan layar proyektor, di mana ada yang menampilkan PPT ataupun PowerPoint dan menggunakan layar proyektor tersebut. Nah, jadi teknologi digital ini pun juga banyak digunakan oleh kaum peserta didik dan para pendidik. Yang keempat, teknologi terpadu. Teknologi terpadu merupakan suatu cara yang dalam penyampaiannya memadukan dengan jenis media lainnya yang dikendalikan oleh komputer. Komputer yang memori besar, monitor yang resolusi tinggi, dan jaringan yang sangat lancar itu sangat membantu dalam teknologi terpadu ini. Contoh dari teknologi terpadu yaitu ketika komputer disambungkan dengan sound ataupun sound system. Dan juga komputer disambungkan dengan LCD proyektor. Nah, itu sangat membantu ataupun memadukan dengan jenis media lainnya. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi banyak orang. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.